Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa Nasution dari Prodi PGMI 1A. Saya ingin bertanya kepada Bapak dosen, apa sih motivasi itu? Motivasi, dorongan, keinginan. Ya, sebetulnya motivasi itu adalah dorongan yang datang dari dalam diri orang, bisa jadi dari luar. Jadi motivasi itu nanti dia ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Jadi bisa jadi motivasi itu dorongan untuk melakukan sesuatu tapi datang dari dalam. Bisa juga motivasi itu dorongan dari orang lain, dari luar kita. Jadi, bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa motivasi itu adalah dorongan yang menjadikan seseorang melakukan sesuatu. Contoh motivasi itu seperti apa, Pak? Dan bagaimana cara memperoleh motivasi? Motivasi itu bisa kita dapatkan dengan banyak membaca. Misalnya kita baca biografi tokoh misalnya. Kita baca sejarah hidup seseorang. Itu akan memberikan motivasi kepada kita. Misalnya kalau kalian baca misalnya buku-buku yang ditulis oleh Buya Hamka misalnya, kalian akan temukan situ banyak motivasi. Kita lihat bagaimana misalnya Hamka itu menuliskan tentang biografi tentang ayah misalnya dalam buku Ayahku. Di situ kita akan temukan banyak motivasi. Bagaimana ayah dari Buya Hamka itu sendiri seorang yang aktif berdakwah, seorang penulis, ya. Atau Hamkanya sendiri, ya. Hamka juga telah banyak dibuat biografinya oleh orang. Kalau kita baca biografi Hamka sendiri, kita akan temukan Hamka itu dia seorang penulis. Hamka juga seorang sastrawan. Hamka itu juga seorang sejarawan. Hamka itu seorang pendakwah dan Hamka itu adalah ketua MUI pertama di Indonesia. Nah, jadi dari banyak membaca, terutama buku-buku biografi orang, maka kita akan dapatkan motivasi. Seperti itu. Ya bisa juga sisi lain cara mendapatkan motivasi dengan berdiskusi dengan orang lain. Ya. Dengan berdiskusi dengan orang lain atau tokoh-tokoh yang kita anggap memiliki kemampuan di bidang itu, kita akan dapat motivasi. Bisa juga motivasi itu kita dapatkan dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat. Ya. Terkadang kita kan misalnya pasti kita temukan itu berbagai masalah dalam kehidupan ini. Kadang kita jadi malas, jadi down kita. Dengan berdiskusi baik dengan teman sejawat atau dengan dosen atau dengan membaca, kita akan dapatkan motivasi itu. Nah, di samping itu ada motivasi yang memang datang dari dalam diri sendiri, ya, kesadaran dia sendiri. Kalau tadi kan motivasinya itu ekstrinsik dari luar, seperti itu ya. Bagaimana cara meningkatkan motivasi dalam belajar? Motivasi dalam belajar itu untuk meningkatkannya, pertama kita mesti tahu dulu itu, dan mesti kita pahami dulu bahwa untuk apa sih kita belajar itu. Kalau kita tidak tahu untuk apa kita belajar, maka kita tidak akan termotivasi. Misalnya kuliah ini, kalian akan semangat kuliah ini kalau kalian tahu untuk apa sih kalian kuliah. Kalau kalian tidak tahu untuk apa kalian kuliah, maka kalian akan seperti air mengalir saja, tidak ada tujuan yang jelas. Tapi kan kalau ada tujuan, saya kuliah ini tahu, saya kuliah ini cari ilmu, saya kuliah ini cuma membesar-besarkan badan misalnya. Nah, kan motivasi orang kan beda-beda. Orang beda-beda. Jadi bagaimana seseorang itu bisa semangat dalam belajar, dia harus tahu dulu apa yang hendak ia capai dari kuliah ini. Kalau yang hendak ia capai cuma besar-besarkan badan, dia nggak perlu semangat belajar. Untuk apa belajar sungguh-sungguh? Ya kan tujuannya bukan untuk dapat ilmu yang banyak, jadi cuma besar-besarkan badan. Atau orang itu tujuannya kuliah cuma untuk apa? Suntuk sih di rumah. Biar ada kegiatan. Nah, jadi dia tidak perlu belajar kali. Jadi yang jelas dia pagi datang ke kampus, nanti sore balik. Tapi kan ada orang yang tujuannya itu dia memang
kuliah itu saya memang harus dapat ilmu yang banyak ketika kuliah. Saya memang harus dapat nilai yang tinggi ketika kuliah. Nah, di situ maka dia akan termotivasi. Saya harus belajar, kalau nggak mungkin saya dapat ilmu. Saya harus belajar, kalau nggak mungkin saya bisa dapat nilai yang bagus. Nah, jadi begitu, kita tahu dulu untuk apa sih kita kuliah itu. Untuk apa sih? Kenapa sih kita mesti belajar? Apalagi kira-kira tentang motivasi? Oke, kalau sekarang saya tanya, kamu apa sih motivasinya kuliah? Kenapa kamu kuliah? Kenapa kuliah kira-kira? Besar-besarkan badan. Iya. Kalau kamu apa, kenapa kuliah? Dan kenapa kuliah di jurusan PGMI misalnya? Untuk menambah ilmu, Pak. Nah, menambah ilmu. Membuat jurusan PGMI supaya bisa menjadi guru. Kan banyak jurusan lain yang bisa jadi guru. Biasanya kan ada jurusan PAI bisa jadi guru juga. Jurusan bahasa Inggris bisa jadi guru juga. Jurusan bahasa Arab bisa jadi guru juga. Tapi kenapa kamu milihnya PGMI? Ya kan ada motivasi. Ada hal yang mendorong mengapa saya harus mengambil jurusan ini. Kira-kira apa motivasi antum semua ngambil jurusan PGMI? Karena PGMI itu, Pak, luas. Lapangan kerjanya luas. Lapangan kerjanya luas. Iya. Ada nggak motivasi lain? Oh, saya ada kakak saya di PGMI, makanya saya ngambil jurusan PGMI misalnya. Oh, saudara saya ada dosen di jurusan PGMI, maka saya ngambil jurusan PGMI. Jadi, kita mengambil sesuatu itu kan didorong oleh motivasi, dan motivasi masing-masing orang itu bisa beda-beda. Beda-beda. Motivasi ini. Dan motivasi itu tidak hanya motivasi dunia. Ada motivasi itu motivasi akhirat. Ustaz dulu kalau ditanya kenapa dulu ngambil jurusan bahasa Arab, Ustaz dulu tidak ada berpikir ingin jadi guru bahasa Arab atau ingin jadi dosen bahasa Arab. Dulu ambil jurusan bahasa Arab pertama ya senang belajar bahasa Arab. Dan Ustaz yakin dengan belajar bahasa Arab kita akan lebih dekat dengan agama. Ternyata Allah takdirkan jadi dosen bahasa Arab. Tapi dulu ketika Ustaz kuliah S1, saya tidak pernah berpikir akan jadi dosen bahasa Arab. Ya, tidak ada motivasi sendiri. Gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita kuliah itu kita telah tetapkan mengapa saya kuliah ini, mengapa di prodi ini. Kita harus tahu tujuan. Kita harus tetapkan tujuan agar kita jelas apa yang mau kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kemudian ya ketika terkadang kan motivasi itu kadang kan turun ya. Kan turun. Ya. Tak kala motivasi kita turun ya kita harus berusaha meningkatkan kembali. Yaitu ketika kita tidak bisa termotivasi oleh diri kita sendiri, kita mesti cari motivasi dari luar diri kita. Motivasi dengan orang dari orang lain, dengan berdiskusi. Dan itu sangat menarik sekali kalau kita banyak membaca tentang biografi orang, maka kita akan banyak temukan di situ motivasi-motivasi. Tapi kalau baca buku-bukunya Hamka, bisa memikirkan dulu gimana Hamka bisa menulis banyak buku pada masa itu. Kan zaman itu belum ada laptop. Belum ada laptop. Kok Hamka bisa nulis tafsir 30 juz? Kenapa Hamka bisa nulis buku sejarah tebal? Kenapa Hamka bisa nulis banyak novel? Kalian ada yang pernah baca tulisannya Hamka? Kalian jarang membaca. Kalian baca dulu buku-bukunya Hamka, itu bagus-bagus ya. Ada kalau tentang novel, perempuan-perempuan kan suka baca-baca novel, itu ada bukunya bagus, sebenarnya tenggelamnya kapal Pandewi, itu tulisannya Hamka. Banyak tulisan Hamka itu, ada 4 bulan di Amerika, banyak tulisannya. Hamka itu menulis dari dalam banyak cabang ilmu ya, dia menulis dalam bidang sastra, dia juga menulis dalam bidang tafsir, menulis
gitu ya. Cukupkan dulu untuk ini, untuk motivasi. Matikan dulu video. Terima kasih atas waktu dan tempat yang untuk diskusi pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Dan kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.